lagi guys di channel The Kiandra. Nah, sebenarnya di Hafiz Pay ini kita kemarin udah janji, udah mulai. Sebenarnya gue udah janji buat ngebahas masalah itu, Pis. Cara kultur-kultur ya kan. Cuman waktu itu pending. Jadi karena ada beberapa inilah kesibukan di Hapisnya sibuk, terus Arama juga sibuk. Nah, kenalin juga nih yang kita kenalan dulu lagi aja kali ya. Kenalan dulu aja kali ya. Nih di follow IG-nya juga nih, di follow IG-nya gue dulu pertama di indobeta.origin. Yang berikutnya Hafiz_beta. Nah, yang ujung Udah nggak usah. Sama Majuta Gentar. Jadi gue masukin nih linknya nih. Nah, ini kemarin kan Apis kan sendirian tuh. Sebenarnya Apis itu kan ada timnya juga yang ngebantuin Apis juga. Jadi dia karena ikannya cukup banyak, kemarin kan cukup banyak juga. Jadi dia berdua sama sepupu gue juga nih. Jadi Nih sebenarnya abang gue nih yang ujung tuh. Itu kakak ipar gue itu. harusnya ini ya Farm Beta. FAM harusnya. Nah, jadi gue di sini sih pengen ngobrol-ngobrol santai aja. Sebenarnya beberapa pertanyaan, gue cuma butuh ada 10 pertanyaan nih yang harus kira-kira breeder dan seller jawab sebenarnya. Gue pengen keliling, jadi punya konsep untuk YouTube gue nih. Gue pengen keliling ke seluruh farm-farm yang udah gue kenal, mulai dari yang kecil, mau yang gede, mau yang sedang. Gue bakal samperin nanti teman-teman gue semua yang cupang-cupang. Pertanyaan gampang sih. Yang pertanyaan pertama nih, gampangnya adalah sejak kapan lu berdua mulai breeding cupang? Itu sebelum gue jawab, jadi gue kenalin dulu nih. Jadi gue tuh tim ada 2 orang, gua breeder sama ini kontrol quality. Ini om gue nih kontrol quality nih. Jadi Control dia quality ya? Ngontrol semua ikan. Mau ikan sakit, ikan bagus. Terus Pertanyaannya apa? Sejak kapan main ikan cupang? Sebenarnya sih dari breeding aja, simple aja jawabannya. Langsung tahun kapan, bulan apa? Nah, bulan Juli Juli 2020. Oh, berarti hampir mau setahun ya? Iya, hampir Hampir mau setahun. Dikit lagi setahun lah istilahnya. Berarti bareng sama Rama ya kan? Barang. Terus yang kedua, cupang pertama yang lu punya apaan? Yang pertama tuh bagan. Bagan. Nih kalau Iya. gambar bagannya kayak gimana? Kayak gini nih bagan. Nah, terus yang ketiga, sudah habis berapa modal untuk cupang? Wah, ntar kalau dijawab Cupang sombong ya. lagi. Ya kan kita kan istilahnya kan dari hampir setahun nih, biar teman-teman yang baru mulai untuk usaha cupang juga tahu juga. Iya. Kan banyak banget tuh sekarang nih yang aduh gue mau usaha cupang karena mulai penjualannya udah wah kayaknya enak gitu kan. Iya. Nah, kita kumpas tuntas hari Ekspektasi ini. tuh, Nah, ekspektasi. berapa modalnya? Awal- Dari mulai beli indukan, rak, makan gak usah deh ya. makan itu aja kali ya. Makan juga kewajiban. Indukan, rak, dan modal-modal ember dan lain-lainnya deh. Sampai dia ketemu di angka berapa? Kisarannya? Kisaran 3M. 3M. Enggak, itu masih di rate 7 sampai 8 lah. 7 sampai 8 juta. Iya. Itu dari indukan ya. Indukan sama rak semua. Total indukan kira-kira dari segitu ada berapa indukan? Itu indukan 1. Ini kita ngomong bukan indukan yang kelas-kelas atas banget ya. Indukan ada 6 pair. 6 pair. Iya. Itu yang 6 pair yang lumayan, belum yang biasa-biasanya ada. Nah, biasa-biasa juga ada ya. Jadi sebenarnya banyak indukan ya. Banyak. Ya lumayan lah. Terus udah balik modal atau belum? Ya kalau dihitung-hitung sih baru sekitar 50% lumayan ada ya? Ada 50% ya? Baru 50%. Hampir setahun jualan ya. Bukan setahun jualan tapi setahun kita mulai starting cupang ya. Penjualan baru mulai kita. Baru mulai. Baru mulai ini kan sekarang Maret nih. Nah, Di Januari baru mulai. oh baru mulai. Ya. Awal-awal Februari lah. Alhamdulillah lah, berarti kan 50% udah ketutup lah baik. Akhir tahun insya Allah udah ketutup balik modal dan udah ambil petik untungnya lah ya kan. Cuman untuk sekarang ini ya pinggang masih dikencang dulu dah. Iya. Jangan cuma jualan petir doang ya. Iya. Ya oke. Terus
sistem penjualan kayak gimana yang lu terapin di sini? Online kah atau offline kah? Saat ini sih masih offline ya, kebanyakan ya. Banyakan offline. Yang masih Kenapa offline. online yang gak lucuin? Ya mungkin ya kendala ya, tahu kan kalau di sosmed tuh followers ya. Followers kan masih kurang gua, makanya teman-teman follow dong IG Hafiz_Beta ya. Gue masukin lagi wes nih. Yo, iya. Masukin lagi. Itu dia benar. Saya sih kenceng di offline om, dari mulut ke mulut. Mulut Mungkin ke mulut. nanti ke depannya ya bakal ke online. Mungkin ya ke depannya. Mungkin Pasti ya. sih pasti. Oh, pasti. Nah, Terus pakai live lelang udah pernah atau belum? pernah nyoba, Berapa view-nya? pernah nyoba. Viewers terbanyak itu 13. 13. Cuma pas Iya. Di beat nggak? baru mau mulai nge-beat, merosot sisa 2. Bisa 2 ya? Iya. Nah, berarti live lelang itu nggak sembarangan juga ya? Nggak sembarangan. Menurut itu penting nggak sih kalau kita live collab bareng sama yang udah pada followers banyak, segala macam? Menurut lo penting nggak? Ya penting lah. Penting. Iya. Kalau menurut gue sih penting itu. Karena mungkin dia udah punya followers banyak ya, dan Iya. dia udah punya segmen yang siapa pembelinya gitu kan. Iya. Nah itu kan 5 pertanyaan ini kan hampir menjurus nih. Ada 5 pertanyaan lagi nih. Pertanyaan yang berikutnya adalah yang ke-6 nih. Menurut lo gimana sih cupang di 2021 dan ke depannya? Gimana menurut lo? Terus apa namanya? Terus kita berjuang untuk cupang. Biar di 2021 ini cupang lebih maju lagi. Lebih banyak lagi peminat-peminatnya gitu. Nah itu kan biasanya kalau kita sebagai breeder kecil kan mungkin agak susah ya. Iya. Karena gue bilang kalau kita mulai merangkak dari bawah ya kan sekarang kan kita ngerasain tuh Iya. jualan online ternyata nggak segampang apa yang teman-teman breeder-breedernya, khususnya nih breeder yang baru mulai, nggak segampang apa yang lu lihat ya Iya. istilahnya ya kan. Kita aja yang udah jualan, istilahnya kita offline kita lumayan ya kan, lumayan, tapi ketika kita terjun online nggak seperti ekspektasi kita juga. Iya. Kita bid, nah, bayangin kita pernah bid lelang postingan 0 ya, Postingin nol. 0 k Lelang gratis loh, dia lu ngebid 0 pun kita kasih kan ya. Ya sih. Next bidnya 10 kalau nggak salah ya kan, Iya, itu. nggak ada yang ngebid, bayangin. Karena balik lagi ya, ketika kita akun baru, followers masih sedikit, orang masih ngeliat siapa lu, ikan lu paling ikan biasa gitu kan. Oh. Ya makanya buat teman-teman gimana caranya cupang tetap bertahan di tahun ini, jangan pernah berhenti nyari kualitas. Jadi kita harus beli sama yang bagus dulu. Ya, Jadi, ya Jadi kalau lu, gimana kalau menurut lu? menurut gue kalau lu mau mancing ikan paus, umpannya harus daging. Kalau lu mau mancing ikan betok, ya umpannya cacing. Kan itu kan kita mancing nih, ini seru nih, kita mau mancing ikan paus nih, berarti kan kita harus daging. Harus daging. Berarti kita harus ngeluarin kocek lebih gede dulu kan. Ya, Sekarang yang punya kocek gede, istilahnya yang berani jual mahal itu kan breeder gede nih, ya, gede-gede. gede kan. Sedangkan kalau kita gimana cara kita bisa ngasih kepercayaan ke orang pertama kalinya? Nih ikan gue tuh sama loh nih, kayak contohnya akun yang ini nih, akun A ini ikannya bagus nih kualitasnya, formnya C ini segala macem deh. Ya. Kita juga punya ikan kayak gini, HMPK juga contohnya. Harganya di bawah dia nih, di bawah, ya otomatis dong. Dia breeder besar, kenapa harganya dia bisa di bawah? Pasti kan kita harus dibeli di bawahnya breeder besar, karena kita nggak ada nama nih. Tapi kenapa orang itu nggak mau beli sama kita? Ya, mungkin orang itu masih mikir balik lagi ke yang tadi, siapa lu udah beli ikan mahal tapi susah ngejualnya kan. Nah kalinya ya di situ lu harus collab sama yang akun besar Biar kita punya nama. biar kita punya nama. Kalau enggak lu harus cari satu ikan yang benar-benar quality buat main kontes. Sekarang orang yang mencari quality itu dia buat pajangan di rumah atau dia buat di ternakin lagi. Ya masing-masing tujuan orang sih beda-beda. Nanti yang beli itu si breeder-breeder juga dong. Ya pasti breeder kalau ikan kualitas mah. Jadi kalau breeder-breeder doang, secara 2021 perkembangannya gimana menurut lo? Nah, Kalau breeder-breeder doang yang beli? kalau semuanya jadi breeder,
Yang beli siapa ya? Iya. Aduh, makin lama makin garuk-garuk kepala nih gua. Kalau misalnya kita buat skripsi nih istilahnya, Iya. kalau kita buat sidang guys, ini pertanyaan ujung-ujung ngerucut nih, Iya. ya kan? Tapi kalau gua perhatiin sih ya dari segi sosmed, Kita bukan ngejatuhin cupang karena Enggak, kita juga enggak. Ngerasain. kita juga ngerasain ini Iya. kita apa adanya kita yang jelasin di kalau video dari ini. menurut gua sih nih dari segi sosmednya ini udah mulai tersaring nih. Kalau menurut gua nih. udah Jadi tersaring. breeder-breeder yang baru mulai kayak kita gini kan banyak banget tuh yang jual harga 30.000, mungkin 30.000. Iya, itu Banyak jual- loh. Yang jual murah ya itu sih cara mereka ya kan, yang penting gua sih fokus sama ikan gua aja. Tuh, kalau Dan- misalkan di luar ikan sama bagusnya di luar lebih murah, nah gua ngejual mahal, ya gua nggak mau ngejatuhin ikan orang-orang lain, gua tetap fokus di ikan gua, gimana cara ikan gua keluar dengan harga Dan yang- kita ikannya kita tahu kualitas kita kayak gimana iya, indukannya. betul. Terus lanjut lagi. Pandangan lu gimana sih tentang breeder, seller yang jual harga murah sedangkan mereka udah punya nama? Banyak loh sekarang breeder-breeder yang udah punya nama, darinya nggak ada live lelang, dia cuma jualan flash deal istilahnya ya kan. Tiba-tiba sekarang udah ada live lelangnya. Cuan sensitif nih. Ya. Makanya itu kita sebagai Susah breeder juga sih, awal, Iya. ya kan? Masalahnya di cuan. Gimana ya? Apa prinsip dapur harusnya boleh itu juga Jalan. tetap di cupang juga gitu ya? Jadi gimana ya kalau misalkan memang ada breeder atau seller yang udah punya nama tapi dia menjual murah, ya mungkin itu cara dia, ya kan, gua nggak mau ganggu, tapi kalau bisa sih harusnya ada apa sih namanya, misalnya yang udah punya nama Dia range harganya dan sekian. harga sekian, mungkin dia menjual nyari apa ya sebutannya ya, Nyari pasar apa nyari quantity? pasarnya harusnya udah ya yang orang-orang nyari penghobis lah, breeder aja gitu kan. Oh, jadi kalau gue sih, kalau gue nangkep ya bisa, kalau dari gue sendiri ya, apa namanya, breeder yang besar-besar itu istilahnya ikannya juga harus keluar. Karena dia kan dia Iya. punya ribuan lagi ya kan, ribuan lagi ikan yang nunggu buat dijual. Gue ngeri ini pertanyaannya nih, Iya. ini. Nggak, gue beneran. Iya, takut saat Nggak apa-apa loh, kita apa adanya. Iya sih. Ya. Banyak loh breeder-breeder Harusnya ada yang nunggu. target pasar masing-masing. Nah, Harusnya. harusnya kan ada target Iya, pasar cuma- masing-masing tuh. Benar. Ya, balik lagi. Itu cara masing-masing. Rezeki itu di tangan Tuhan. Itu udah stuck sudah. Iya, Kalau rezeki di kayak tangan gitu. Tuhan. Yang penting lu usaha aja, usaha nggak mengkhianati hasil kok. Benar, itu prinsip kalau misalnya kalau kita punya usaha gitu kan, gue punya usaha juga. Iya. Sebelahan gue tukang dagang sama yang paling kita jual itu juga kan pembeli ada yang di tempat dia, di tempat gue. Iya. Itu pasti aja, karena rezeki itu nggak akan tertukar. Karena kayak nggak jauh tuh pasar Barito kan Blok M itu pedagang burung semua, pasar Kebayoran burung semua, jenisnya sama, tapi mereka yakin dengan bahwa jualan dia, barang dagangan dia Pasti laku. pasti ada yang yang beli. penting semangat Nah, untuk ngejual ya kan? Kita nggak boleh gentar nih. Benar. Itu udah kejauh mungkin ya. Iya. Kualitas ya. Kualitas dan kita tetap semangat intinya. Jangan nyerah. yang Bisa berhenti di atas bener-bener. kualitas. Benar. Kalau ikan lu udah Cuman masukan juga mungkin buat breeder-breeder yang besar ya. Breeder kita juga, apalagi kita udah pernah beli ikan nangka breeder besar, tiba-tiba harganya yang kita jual tuh sama dengan breeder yang kita beli juga. Sekarang kan, waduh itu udah gimana gitu rasanya. Tapi kalau Terus kita mau jual berapa ikan kita? iya, bingung ratingnya ya, rating harganya. Kita dibilang jual ikan jangan murah-murah segala macam. Kita kalah komplit tiba-tiba lalu aja turun. Kita mau jual berapa? Iya. Kita mau ngambil cuan berapa? Bener kan? Betul. Apalagi kita breeder kecil gitu kan. Iya. Apa kita pinggiran Cireng, Iya. alot. Bangke kutir. Bangke. Menurut lo nih, pandangan lo, gimana cara cupang biar bertahan ke depannya? Ya, dan tahun ke depannya ngopi dulu ya. Ngopi sambil santai. Bisa setengah. Biar bertahan nih. Sedangkan kalau misalnya begini kan, tadi kan lo bilang tadi kan
hukum rimba udah berat nih. Iya. Breeder-breeder yang kecil-kecil udah mulai jual partai, kosong toples, kosong rak bahkan ya kan. Pensiun ini. Pensiun, edisi pensiun tuh banyak banget sekarang nih. Terus gimana caranya cupang itu bisa bertahan ke depannya? Ya, mungkin sih. Gua nggak bicara 2021 2022 ya. Iya. Mungkin kalau Sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan deh. kalau untuk bertahan sih pasti bertahan. Pasti ada penjualan selama masih ada show ya buat kontes itu masih jalan ikan. Tapi balik lagi mungkin di soal harga yang berubah. Kalau bertahan juga pasti bertahan karena kan dari zaman dulu dari zaman gue SD itu cupang ada. Benar. Mungkin Dari dari kecil harga, sama. iya. Nah, ntar mungkin di tahun-tahun berapa Naik lagi, booming lagi. Ya. Jadi Oh, kalau berarti saran masukannya lo buat teman-teman semua, cupang itu bukan musiman dan dagang itu bukan musiman, dari dulu. ya kan? Kalau lu hobi lu untuk melihara cupang, ya udah lu enjoy aja. Enjoy Mau aja. cupang lu nggak laku ya lu namanya lu hobi, ya kan? Namanya lu hobi, nikmatin aja prosesnya. Lu jadiin hobi, rawat sepenuh hati. Jangan stres, dikit-dikit waduh gua jual, Soalnya kan gimana? jatuhnya kan hias. Nah benar, Ikan hias. ikan itu hobi benar kan? Iya. Ya kayak Irfan Hakim aja dia punya ratusan ribuan ikan, Iya. kura-kura dan lain-lain, dia banyak banget gitu kan, Berawal dari hobi. dari hobi. Dia nggak dijual sama sekali loh, nggak jual, diberi sama dia juga. Kita dia, tapi ada hasil lah. Ada hasilnya, lepas lagi penangkaran. Kayak kura-kura dia kan banyak banget tuh kan. Jadi kita ngomongin Irfan Hakim ya. Iya. Ntar saya siapa tahu kita diundang lah ke sana. Halo Ivan. Terus saran dan masukan lo untuk BNR. Nah, itu. Ini banyak banget nih BNR. Banyak banget. Mau offline, mau online banyak banget. Banyak sih. Bang, di sini udah deal. Oke, sini ya Bang. Oke Bang, saya ambil itu dulu. Nggak balik lagi. Mungkin sih emang awalnya kesel ya dongkol. Cuman ya mau diapain lagi? Bukan rezeki, ya kan? Mungkin nanti bakal diganti dengan yang lebih besar sama Tuhan rezekinya. Amin. Prinsipnya gitu aja lo. Iya, cuman ya baik lagi, tolonglah buat BNR hargain para seller, para breeder. Kalau emang udah naruh bid ya udah konsisten, tanggung jawab. Profesional. Nah, itu Bid itu kalau lelang kan. Kalau offline pun sama. Kita udah deal harga sekian-sekian contohnya. Ternyata kalau memang dompet lu sanggup ke sekian ya lu ngomong gitu kan. Nanti kita kasihkan pilihan yang sesuai dengan budget sekian, kita gituin kan. Tapi daripada lu bohong misalnya kan, offline lebih sakit lagi. Dia udah datang ke sini loh, datang ke sini, bang yang ini bang ini bisa gue bang, saya katain lu, tiba-tiba lu hilang. nah, Gua kenal lu gak kenal siapa-siapa, tiba-tiba bang saya katain lu, nggak datang lagi. Wah udah, ada yang begitu. udah dibungkusin loh. Udah dibungkus ada. Biar itu nyeseknya pakai ke bol, nyeseknya ke situ. Ya, kan ada pepatah kalau naik gunung itu motong jalur lebih asik. Iya. Ya kalau lu mau dapet ikan yang sesuai dengan dompet lu ya lu bisa datang aja ke farm kita. Nah tuh macam-macam Mungkin variasi. beda harga lu dapet. Benar. Nah ini terakhir pertanyaannya. Kalau semuanya jualan cupang, itu siapa yang mau beli? Mau beli yang buat main kontes kalau misalnya masih ada kontes. Jadi khusus buat yang gede-gede nih, kalau bisa ya konsepnya lu jangan jualan cupang dulu deh. Ya jangan cupang dulu ya. Jangan obrol terlalu murah untuk ikannya keluar semuanya. Supaya bertahan. Ini saran buat yang gede-gede juga sih, biar bisa bertahan deh buat youtuber cupang dan lain-lain. Kayak Baby Diwa itu bagus banget ya. Thank you banget buat Baby Diwa bisa ngangkat cupang ke TV loh, gila kan? Nah itu kalau bisa ya harusnya youtuber cupang dan breeder seller yang udah gede-gede dia harus kembanginnya ke sana tuh. Ya, Biar apa? Biar bisa bertahan cupang itu. Biar bisa bertahan. Ya istilahnya ikan hias. Setiap targetnya kan mereka semua mungkin setiap rumah ada ikan hiasnya. iya. Ikan hiasnya minimal cupang lah. Nah, targetnya kan di situ mungkin ya kan. Jadi yang beli itu nggak cuman breeder atau seller yang jual cupang doang. Iya. Kalau misalnya itu pertanyaan nomor 10 nih. Kalau semuanya jualan cupang, siapa yang mau beli? Beli. Nah, itu dia. Ya kan? Makanya kan sekarang udah kesortir. Nah, makanya sortir sekarang nih. Jadi dan apalagi yang sekarang yang baru-baru ya saran masukan dari tadi juga udah kita udah sebutin ya kan. Bertahan aja dan dijadikan hobi. Santai aja bro, santai aja. Mau itu laku mau nggak tahu itu urusan Allah.
perusahaan yang di atas. Kalau lu terlalu fokus, serius, nggak sesuai ekspektasi lu ntar lu Waduh, gila. jadi gila. Apalagi modal yang udah kita keluarkan lumayan. Modal gede ya. Gede banget gitu kan. Set. Jangan pantang menyerah, gas terus. Kalau mikir ke modal mulu mah ya puyeng ya pala ya. pusing. Yang ada kita nggak habis di situ aja, terus kita berusaha. Namanya kita breeder, kita terus berusaha gitu aja sih. Benar. Ya itu penting usaha aja. Dan mungkin ini sesi tanya jawabnya sampai sini aja. Nanti kita akan keliling lagi ya. Kita cobain ke teman-teman kita yang lain. Mungkin jawabannya berbeda lagi. Pasti setiap breeder seller itu berbeda. Gitu. Terima kasih buat waktunya hari ini. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share video ini biar teman-teman semua tahu dunia cupang itu kayak gimana. Dan tetap semangat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cupang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya, gratis loh. Dadah.